Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Padi juga masih membahas mengenai bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa resmi di UNESCO. Tapi Padi menilai dari sisi Malaysia. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan Padi adalah, mengapa setelah diumumkan oleh UNESCO bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO, dari Malaysia sendiri belum ada respon sama sekali. Sampai kemudian Padi menemukan artikel dari utusan Malaysia di mana di situ dinyatakan oleh dua ahli bahasa dari Malaysia, yaitu Bapak Teo Kok Seong dan Bapak Profesor Zulkifli Abdul Razak. Tetapi keduanya ini memiliki pemikiran yang berbeda. Kedua pernyataan ini pun dilakukan pada tanggal yang berbeda di surat kabar yang sama ya. Teo Kok Seong menyatakan pada tanggal 28 November 2023 yang isinya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini Padi kasih blog seperti ini supaya konsentrasi pembacanya pada blog, pada tulisan yang di blog ya. Padi bacakan, dari satu segi kita harus berbangga bahwa bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa rasmi terbaharu di pertumbuhan pendidikan, sains dan kebudayaan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu atau UNESCO. Nah, di sini yang apa yang Padi garis bawahi adalah mengenai bahasa Melayu yang diresmikan atau yang diterima oleh UNESCO sebagai bahasa resmi yang ke-10. Ini yang ditulis oleh Teo Kok Seong. Sementara itu, berlainan pemikiran oleh Profesor Dr. Zulkifli Abdul Razak pada tanggal 30 November 2023. Di sini dinyatakan bahwa ini paragrafnya Padi bacakan aja sedikit ya. Berita yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bahasa Indonesia menjadi bahasa rasmi ke-10 bagi pertumbuhan pendidikan, sains dan kebudayaan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu atau UNESCO. Jadi di sini bisa dikatakan atau diambil suatu kesimpulan bahwa Profesor Zulkifli ini telah mengakui bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa Melayu, seperti yang tercantum dalam tulisannya, yaitu yang bernama atau bertajuk Alahai Malaysia, di mana silapnya. Nah, jadi kedua ahli bahasa di Malaysia ini mempunyai pemikiran ataupun perbedaan pendapat mengenai bahasa Indonesia. Yang satu masih mengakui bahasa Melayu yang diresmikan sebagai bahasa di UNESCO, sementara yang satunya lagi mengakui bahwa memang bahasa Indonesia lah yang diresmikan sebagai bahasa ke-10 di UNESCO. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih pendapat dari kedua ahli bahasa dari Malaysia ini? Nah, terlepas dari itu semua, ada satu hal yang juga perlu yang Padi dapat ini dari salah satu koran online di Malaysia yang namanya adalah koran Cari. Di dalam forum di sini ada tajuk yang berbunyi, mengapa Malaysia masih diam dan membisu ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa rasmi di UNESCO. Nah, ternyata di sini selain dari kalangan ahli bahasa di Malaysia yang masih berdiam diri sampai kemudian setelah seminggu baru ada pernyataan, kemudian menyusul di sini ini malah tanggal 27 November 2023 ya, di dalam suatu forum di majalah ataupun di koran yang namanya Cari, dengan narasumbernya atau yang menulis adalah Nusaraya. Di sini kita bisa baca paragraf pertama sampai dengan yang paragraf ketiga, yang bunyinya begini. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO.
pada hari Senin tanggal 20 November 2023. Adapun 9 bahasa lain yang diakui adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Tetapi anehnya hingga kini tidak ada yang protes atau bantahan dari pihak kerajaan Malaysia atas keputusan UNESCO tersebut. Bukankah ini aneh? Nah, ini menurut dari forum yang ditulis ya. Dia menunggu juga komentar dari pemerintah mengenai sanggahan atau ketidakpuasan pihak kerajaan Malaysia terhadap bahasa Indonesia yang dipilih menjadi bahasa di UNESCO. Jadi yang menulis ini itu pun menunggu ya, dari pemerintahan atau kerajaan Malaysia. Nah, kita baca pada paragraf selanjutnya apa yang ditulis ya. Sebagai pengasas, pemilik, pewaris dan kuasa besar bangsa Melayu dan bahasa Melayu di alam Melayu dan mungkin di seluruh dunia, seharusnya Malaysia segera melakukan protes kepada UNESCO dan Indonesia atas kelancangan mereka memutuskan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tanpa konsen dan approval dari Malaysia. Perbuatan lancang dan khianat UNESCO dan Indonesia ini betul-betul telah melampaui batas dan melecehkan serta menghina martabat dan harga diri seluruh bangsa Melayu Mahawangsa di seluruh alam Melayu dan juga dunia. Jadi lucu di sini ya kalau Pak D menilai, ini pendapat Pak D pribadi. Jadi selama ini yang Pak D pikirkan mengenai ada apa istilahnya di internet, di media sosial itu mengatakan bahwa ada namanya alam Melayu, bangsa Melayu Mahawangsa, itu adalah semacam hal yang tidak jelas bagi Pak D. Karena belum ketemu seperti ini tulisannya, belum ketemu yang seperti ini. Di sini sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa mereka negeri jiran itu, tetangga kita ya, ternyata pikirannya adalah bahwa mereka adalah bangsa Melayu terbesar di seluruh dunia. Artinya, semua negara-negara di ASEAN, ya, termasuk yang berbahasa Melayu di luar ASEAN, yaitu ada Thailand dan Muang Thai dan segala macam, itu adalah bagian dari Malaysia. Secara tidak langsung, ini yang dikatakan seperti itu. Karena dikatakan di sini, pengasas, pemilik, pewaris, dan kuasa besar bangsa Melayu dan bahasa Melayu di alam Melayu. Jadi nanti mereka akan membentuk suatu negeri yang namanya adalah alam Melayu. Dan di sini sudah tertulis. Selama ini tadi belum dapat, baru ini dapat. Nah itu pemikiran Pak D aja, ya, bahwa mereka seperti itu gambarannya. Makanya ternyata sampai sekarang pun sebagian ada yang tidak bisa menerima bahwa di Indonesia itu nama bahasa kebangsaannya adalah bahasa Indonesia, karena mereka masih memikirkan bahwa Indonesia ini adalah alam Melayu, bagian dari negeri mereka. Ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Mereka masih berangan-angan bahwa negara ASEAN ini semuanya adalah milik Malaysia. Ya. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Oleh karena itu, Malaysia sekarang sudah sepatutnya mengeluarkan seluruh rakyat dan negara Indonesia sebagai bagian dari bangsa dan alam Melayu yang kita bentuk dan agung-agungkan selama ini. Tanpa Indonesia, kuasa Malaysia terhadap bangsa Melayu di alam Melayu tetap tidak akan tergoyahkan, bahkan semakin kukuh dan berjaya selamanya. Kita pun harus declare bahwa mulai sekarang Indonesia bukanlah saudara serumpun kita lagi. Emang sejak kapan Indonesia mengaku saudara serumpun dari Malaysia? Ini yang menulis ini, ya, yang berpendapat seperti ini tidak melihat dari kacamata Indonesia. Nah, kalau Pak D melihat dari kacamata Malaysia, ternyata kepribadian itu mereka seperti ini.
Lucu sekali. Dan emang kapan negara Republik Indonesia itu adalah bagian dari alam Melayu, bagian dari negeri alam Melayu, sehingga mereka harus mengeluarkan rakyat dan negara Indonesia dari alam Melayu, dari bangsa Melayu. Ini ngawur, jelas ngawur. Nah, inilah yang menimbulkan kritikan-kritikan, yang menimbulkan sanggahan-sanggahan yang seperti ini. Jadi sebenarnya bukan kita yang memulai. Semua ini bukan kita yang memulai. Adanya gesekan-gesekan kecil, api-api kecil di medsos itu bukan kita yang memulai. Perhatikan aja dari tulisan-tulisan yang ada ini. Dan ini masih baru loh. Tulisan ini ya, bukan yang tahun-tahun kemarin. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya, sekaligus ini sebagai paragraf terakhir di bagian bawah. Fade bacakan. Banyak dari kita di sini tahu dan paham bahwa tanpa Malaysia, Indonesia yang kecil dan pur itu tidak akan survive atau kekal sebagai negara. Dan sebaliknya, tanpa Indonesia pun, Malaysia dipastikan akan terus survive dan berjaya sebagai negara kuasa besar atau superpower dunia. Bagaimana pendapat Anda khasnya rakyat Malaysia berbangsa Melayu? Nah, dia menanyakan ke orang Malaysia. Paragraf ini pun aneh. Ya, aneh. Dengan bangganya mereka menyebutkan adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya dan mampu bertahan tanpa Indonesia, lalu mengecilkan Indonesia dan memiskin-miskinkan Indonesia. Ya, di situ ada kata PUR, P-O-O-R. Ya. Dan Indonesia dikatakan tidak akan bisa bertahan, Indonesia itu bakal tenggelam ke dalam laut ya, kalau tidak ada Malaysia. Well, gimana pendapat dari teman-teman semua dengan pernyataan dari tulisan ini? Ya. Tetapi kita lihat ya, tanggapan-tanggapan dari rakyat Malaysia. Di sini ada beberapa tanggapan. Nah, di sini masih yang mengatakan adalah Sinusaraya. Kita bacakan di sini ya, apa perkataannya? Ini lanjutannya ya, tanggapan dia. Juga agak aneh, mengapa hingga kini tidak ada protes atau bantahan dari profesor-profesor atau tokoh-tokoh kaufinisme bangsa Melayu di Malaysia secara terbuka, mengingat mereka itulah yang ramai dikenal dan dipahami sebagai sponsor, perencana, penganjur, tokoh intelektual, dan penggerak propaganda kebesaran dan kehebatan bangsa Melayu dengan konsep-konsep yang sangat jenius dan melampaui minda kita semua. Macan konsep bangsa Melayu, Mahawangsa dan alam Melayu yang betul-betul spektakuler dan menakjubkan itu, dan yang telah membuat kita bangga menjadi bagian dari bangsa Melayu. Hehehe, tertawa dia. Nah, dia di sini juga menunggu nih profesor-profesornya ahli bahasa yang katanya mengatur, merencanakan ya untuk memberikan tanggapan secara resmi. Nah, ternyata tanggapannya sudah ada di tanggal 28 dan tanggal 30 ya. Yang tanggal 28 masih mendukung bahasa Melayu adalah juga bahasa di Indonesia atau bahasa resmi di Indonesia, sementara yang pada tanggal 30 November 2023 mendukung bahwa memang bahasa Indonesia bukanlah bahasa Melayu. Jadi di sini mulai sudah ada dua pemikiran yang berbeda ya. Ini jawabannya buat Sinusaraya ya. Dan di sini juga ada kata-kata yang cukup aneh ya. Di atas tadi Sinusaraya ini menuliskan kata, kalau tidak salah ada kata betol-betol, atau mungkin di artikel yang sebelumnya ya, ada kata betol-betol. Tetapi di sini tertulis kata
betul-betul. Pertanyaannya mana yang benar? Kosakatanya betul-betul atau betul-betul? Kalau di bahasa Indonesia sudah pasti, ya, yaitu betul-betul. Nggak ada betul-betul, adanya juga botol, ya. Atau kalau betul itu di medsos katanya istilahnya apa itu? Botak, tolol, ya. Nah itu. Kita coba baca lagi dari komentar Manov, ya, Manov. Di sini tidak penting, nobody brother, not international. Berapa persen penduduk dunia guna bahasa Indonesia? Apa dengan masuk list UNESCO negara kamu itu sudah maju? Alangkah bagus ya jika bahasa yang kamu banggakan sangat itu boleh hentikan negara kamu dari terus menjadi pengekspor babu, supir, bibi, dan lain-lain pendatang haram ke Malaysia. Nah ini, ada orang Malaysia yang berkomentar seperti ini. Jadi pikirannya juga masih hal yang yang negatif lah, artinya tidak membangun sama sekali. Padahal Indonesia sudah sangat jarang untuk mengirim tenaga kerjanya ke Malaysia. Tetapi di sini dia masih membahas itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini balasan dari Nusaraya atau mungkin tanggapan. Oh ya, ini tanggapan ya. Nusaraya menanggapi Manop. Dia bilang begini. Agree, setuju katanya. Dibandingkan rakyat Malaysia, rakyat Indonesia memang betul-betul masuk dalam level low class. Mereka pun juga tahu dan paham bahwa bahasa Indonesia itu sesungguhnya adalah hasil ciplak dan rompak dari bahasa Melayu, hak milik dan waris bangsa Melayu Malaysia. Lihat saja, tidak ada satupun gedung-gedung tinggi di Jakarta yang sebanding dengan Menara Kembar Petronas di KL. Bahkan tidak akan ada kereta satupun yang akan kita temukan di Indonesia jika kita melancong ke sana. Jakarta is a capital of Indonesia, but is it only a small city compared to big, modern and metropolitan city like Kuala Lumpur. Nah ini tanggapan si Nusaraya, ya. Jadi di sini pun dia masih kuat dengan pendiriannya dan bahkan menambah kata-kata yang tidak cantik untuk orang-orang Indonesia. Dikatakan kita sebagai low class, kelas rendah, ya. Kita dibilang menjiplak dan merompak bahasa Melayu dari warisan mereka. Wow, betapa nasionalismenya tinggi sekali ya. Tapi ini lucu. Kita nanggepinnya ketawa aja ya teman-teman ya. Dan anehnya lagi dibandingkan lagi dengan gedung-gedung tinggi yang tidak setara dengan yang namanya Menara Kembar Petronas. Ya apalagi Petronas ini kok dibangga-banggain ya. Yang lebih tinggi lagi banyak dari Petronas. Dan Indonesia nggak perlu berlomba-lomba bikin negara ataupun bikin gedung setinggi-tinggi seperti itu. Mubazir. Ya. Sangat mubazir. Dan itu tujuannya jangka pendek. Ya. Itu namanya politik mercusuar. Menunjukkan sesuatu bahwa mereka mampu dengan membangun gedung yang tinggi. Padahal sebenarnya di dalamnya keropos. Dan terbukti sekarang jati diri hilang kok. Emang jati dirinya bisa dipakai tuh Menara Kembar. Ya nyatanya nggak laku di UNESCO. Ya kan? Oke, kita lanjut. Kemudian Beskot coklat. Nah, di sini juga apa ini dia bilang? Wahahaha, ingat rakyat Malaysia nih perangnya mengelabah macam hampaka, Indon. Baru terjemahan khutbah Time Haji Ikat Mekah dalam bahasa Melayu dah mengalapur pergi asah buluh runcing bagai. Gak ngerti Pak D apa ini maksudnya. Kita lewatin aja, tapi bagi yang paham tolong kasih paham Pak D ya apa maksudnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Jangan pakai bahasa Malaysia. Kemudian di sini ada lagi tanggapan ya. Simpan sajalah bahasaku, tidak penting
Malaysia tidak terjabar pun dengan Indonesia, korang je yang lebih-lebih. Satu dunia, tahulah levelku di mana. Grow up. Ini kayaknya tanggapan dari orang Indonesia kemungkinan ya. Kemudian Nusaraya pun membalas ini sepertinya ya. Dia mengatakan ini, masih di tanggal 27 ya, November 2023. Memang seharusnya Malaysia marah dan murka kepada Indonesia. Kenapa kamu yang bilang? Bukan pemerintahnya ya? Tahun 2022 menolak secara terbuka tanpa sopan santun usulan PM Ismail Sabri kepada Jokowi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tahun 2023 ini Indonesia berkhianat tanpa konsen dan approval Malaysia dengan lancang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Padahal semua dunia pun tahu, tidak ada namanya bahasa Indonesia eksis di dunia ini. Beza dengan bahasa Melayu yang sudah mendunia dengan 350 juta jumlah penutur di seluruh dunia. Hehehehe, ketawa lagi dia. Wah, ini lucu juga. Jadi di tahun 22 dia ngerasa nih orang ya, merasa terhina, merasa dimalukan ya, bahwa ditolak permintaannya dari PM-nya ya, untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Ya terang aja, karena di situ nanti adalah bahasa Melayu Indonesia. Ya pasti kita juga menolak. Kemudian di tahun 2023 ketika kita mengajukan bahasa Indonesia ke UNESCO, kok disuruh ungguh-ungguh, disuruh laporan dulu ke Malaysia minta persetujuan. Apa hubungannya? Kalau di tahun 2022 Malaysia meminta persetujuan dari Indonesia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, wajar-wajar aja. Kenapa? Karena Indonesia itu juga bagian dari negara ASEAN. Jadi wajar aja kalau minta persetujuan. Oh juga dia minta persetujuan juga dengan negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan lain-lainnya. Nah, ketika tahun 2023 Indonesia mengajukan diri bahasanya untuk dijadikan bahasa resmi di UNESCO, kenapa kita mesti izin sama Malaysia? Nggak sekalian aja kita izin sama Filipina, Brunei, Singapura, dan negara-negara ASEAN lainnya. Satu-satu itu disamperin, disungkemin tuh. Kenapa? Apa hubungannya dengan ASEAN? Kita mengajukan bahasa Indonesia ke UNESCO. Ya nggak ada hubungan secara langsung dengan ASEAN. Ya, dan di sini di Nusaraya menganggap itu adalah Indonesia berkhianat terhadap Malaysia. Coba menurut teman-teman berkhianatnya itu di mana sih? Ya, tolong tulis di kolom komentar. Kemudian di sini Nusaraya juga masih menuliskan komentarnya, sejujurnya tampaknya saat ini pihak kerajaan Indonesia betul-betul takut terhadap amarah dan kemurkaan Malaysia atas perbuatan lancang mereka itu. Indonesia tampaknya baru sadar sekarang bahwa mati hidupnya negara Indonesia itu ada di tangan Malaysia. Hehehehehe. Ini orang tambah lucu lagi. Ya. Indonesia takut sama Malaysia. Sejak kapan takut? Mau adu apa? Ayo. Ya. Kita mau adu di medsos? Pasti rakyat Indonesia maju. Jangankan masalah ini dengan Malaysia, ya. Netizen kita di medsos saja bisa tuh nyerbu ke negara sana, dan negara sana kelimpungan sampai minta ampun. Ya, lucu sekali. Ini juga masih banyak ya tanggapan-tanggapannya di sini ya. Ada lagi nih masih suka Nusaraya ya. Pasti Indonesia menyesal itu. Ingat, bukan saja Malaysia tetapi juga seluruh bangsa Melayu, mahawangsa di seluruh alam Melayu ikut mengutuk perbuatan khianat itu. Ini yang ngomong siapa? Adakah beritanya yang mengatakan negara-negara ASEAN selain Indonesia
yang mengutuk Indonesia dan mengatakan bahwa Indonesia adalah pengkhianat. Atau mungkin dia aja sebagai pengkhianat. Pengkhianat terhadap negaranya, pengkhianat terhadap bangsanya. Kita nggak tahu secara pastinya seperti apa. Ini ada lagi dari di siapa nih yang ini ya kita baca ya. Kalau yang di atas ini nanti teman-teman baca sendiri nih ya. Ini yang agak cukup menarik perhatian. UNESCO pun kena scam. Mana ada bahasa segera yang wujud dengan negara segera macam segera. Itu pun tak boleh pikir. Why Malaysia tak protes? Sebab Malaysia dek. Ini maksudnya UNESCO ini kena scam sama orang Indonesia atau pemerintah Indonesia. Kenapa negara kita yang bahasanya masih umurnya 95 tahun ya sudah bisa menjadi bahasa internasional di UNESCO. Padahal sebelum negara Indonesia 6 negara lainnya atau mungkin 9 negara lainnya itu bahasanya itu sudah umurnya lebih dari 1 abad untuk diakui di UNESCO. Dan Indonesia memang yang paling muda bahasa Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Nah di sini mereka nggak terima. Kenapa masih muda, mungkin masih balita bagi mereka, kok bisa diakui sama UNESCO? UNESCO ngerasa ditipu gitu ya, anggapannya seperti itu. Lalu dibalas ini ada ya, mengatakan apa masalahnya di orang nak naikkan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia bahasa pertama yang digunakan seluruh negara. Manakala bahasa Melayu dalam Malaysia nih bahasa kedua, malah ada rakyat yang nggak ngerti, tidak pelik pun bahasa Indonesia lebih terkenal. Nah ini mengakui orang Malaysia juga nih, yang sadar ya orang Malaysia seperti ini. Nah, menurut teman-teman, bagaimana nih tanggapannya mengenai tanggapan-tanggapan dari orang-orang Malaysia yang nyinyir terhadap bahasa Indonesia? Ini masih cukup banyak. Nah, ini pun masih disambung nih. Ini cukup menarik nih ya. Ada bacakan juga ini, yang ini. Adapun 9 bahasa lain yang diakui adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Tengok, bahasa-bahasa di atas ini semuanya adalah nama untuk bahasa itu sendiri. Bahasa Inggris di mana-mana pun tetap ya bahasa Inggris. Bahasa Arab, Mandarin, Hindi tidak disandarkan pada nama-nama negara. Kalau mengikut logik Indon, akan ada bahasa Mesir, bahasa New Zealand, bahasa Brazil, bahasa Taiwan, dan lain-lain. Agak pelik UNESCO didentusi. Betul, betul lah kata inisial TT sebab tak ada yang protes. Duh, bingung jadinya ya. Yang nulis ini ngawur. Kenapa? Portugis itu nama apa? Nama negara bukan? Ya nama negara. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Portugis. Italia nama negara. Bahasanya apa? Ya bahasa Italia. Rusia nama negara. Nah bahasanya apa? Sekarang Filipina nama negara. Bahasa resminya apa? Bahasa Tagalog. Bukan bahasa Malaysia, bukan bahasa Filipina. Lalu apa masalahnya ketika Indonesia, nama bahasanya adalah bahasa Indonesia? Jadi yang berkomentar ini nggak berpikir lagi apa yang dia tulis. Ya, nggak sinkron yang dia tulis. Nah ini ada sanggahan. Ya. Sebenarnya Indonesia dia berusaha untuk memperkenalkan bahasa dia kat dunia.
Contohnya dia akan bagi scholarship selama 6 bulan untuk pelajar luar negara yang belajar bahasa Indonesia. Scholarship ini bermaksud atau termasuk tempat tinggal dan belanja selama dia belar. Kat Malaysia tak dok beb. Ini diperakui oleh tour guide aku orang Vietnam. Dia cakap Indon dengan aku baik. Mana usaha Malaysia? Tak dok. Mana usaha Malaysia? Tidak ada. Lah iya jelas. Ini orang Malaysia yang jujur ini. Mengerti fakta. Malaysia itu ngakunya sudah mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap kedutaan besar mereka di luar negeri, di negara-negara luar. Ya, untuk memperluas bahasa Melayu. Nah, kemarin Pak dibaca dan nonton bahwa yang mereka berikan itu adalah apa? Buku-buku doang, ya, buku-buku bahasa Melayu yang disimpan di perpustakaan, di kedutaan, dan sekarang buku-buku itu sudah disingkirkan karena tempatnya dipakai lagi untuk kegiatan lain. Kenapa? Nggak ada yang masuk ke dalam perpustakaan Malaysianya itu. Nah, sementara kita orang Indonesia nih, coba kita kerja keras untuk bisa dikenal di seluruh dunia, yaitu kita menggunakan yang namanya program BIPA yang diadakan di seluruh negara-negara, ya, terutama di sini yang sudah dikenal adalah 52 negara. Ya. Kemudian kita juga melakukan yang namanya semacam beasiswa bagi orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Mereka boleh datang ke Indonesia belajar selama 6 bulan di Indonesia, ditanggung biaya hidup, belanjanya dan lain-lain. Tapi Malaysia apa yang dilakukan? Tapi kok tiba-tiba mau ikut-ikutan, nimbrung, enak-enakan ya, di bahasa Indonesia yang sudah ada di UNESCO. Why? Ada apa sebenarnya? Nah, kalau kembali lagi ke awal dari cerita yang di atas, di sini ya masuk di akal ya, bahwa mereka menyebutkan di sini bahwa mereka adalah alam Melayu. Ya, dikatakan mereka adalah alam Melayu, bangsa Melayu. Nah ini ya, konsep bangsa Melayu, Mahawangsa, dan alam Melayu. Artinya, mereka mengaku bahwa negara di seluruh ASEAN ini adalah negara Malaysia. Itu pendapat Pak D. Nggak tahu kalau teman-teman pendapatnya bagaimana. Oke, kita nanti coba diskusikan lagi di kolom komentar ya. Teman-teman silakan tulis pendapatnya di kolom komentar atau punya info-info baru silakan tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.